Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel again. Ketemu lagi di informasi receh. Di segmen kali ini gue akan membahas yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan. Apa itu? Iran versus Israel lagi perang, cuy. Tapi gue nggak bahas perangnya. Gue akan membahas alat perangnya. Apa itu? Drone. Uhuy. Drone merupakan kendaraan udara tanpa awak yang dikendalikan dari jarak jauh atau secara otomatis menggunakan komputer. Dan drone bisa terbang tanpa ada pilot di dalamnya. Keren nggak? Keren lah. Awal mula ide drone ditemukan pada tahun 1917 yang dikembangkan oleh Inggris yang mereka beri nama Aerial Target, tetapi hanya sebagai prototipe pesawat yang tak berawak. Jika ditanya siapa penemu drone, sebenarnya tidak ada satu orang secara eksklusif disebut penemu drone. Karena kenapa? Karena teknologi ini berkembang bertahap melalui berbagai eksperimen. Namun, Abraham Karim sering disebut sebagai bapak drone modern karena dia telah membuat drone Predator untuk militer AS yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh militer AS. Hingga akhirnya pada tahun 2000-an sampai sekarang drone dikembangkan untuk sipil seperti pertanian, pemetaan, fotografi, dan juga hiburan, cuy. Pertanyaannya, drone apa yang sering dipakai oleh Iran dan Israel ketika perang sedang berlangsung? Yang pertama ada drone bunuh diri dan yang kedua drone pengintai. Bunuh diri merupakan pesawat tak berawak yang dirancang untuk menghantam target dengan meledakkan diri. Jadi, si drone ini akan menghancurkan diri ketika mengenai target. Dan drone ini sering disebut sebagai kamikaze drone. Nama kamikaze drone terinspirasi pada taktik pilot kamikaze Jepang pada Perang Dunia Kedua. Bunuh diri merupakan kembangan dari drone pengintai yang kemudian diadaptasi menjadi drone bunuh diri. Dan pada tahun 2000-an hingga sekarang, Amerika, Rusia, dan Cina mengembangkan dengan varian masing-masing. Yang pertama, peluncuran. Drone bisa diluncurkan di darat, di udara, dan di laut. Yang kedua, loitering atau mengendap. Drone terbang di sekitar area target sambil mengirimkan data visual ke operator sehingga operator bisa memilih waktu yang tepat untuk menyerang target. Atau drone akan menyerang secara otomatis berdasarkan sensor pengenalan target. Yang ketiga, serangan. Ketika target teridentifikasi, drone akan langsung menukik dan meledakkan dirinya di atas atau di dekat target. Ledakan berasal dari bahan peledak yang dibawa di bagian badan atau di bagian hidung drone. Shahed 136 buatan Iran atau Switchblade 3600 buatan Amerika itu adalah contoh drone bunuh diri yang terkenal. Konvensional merupakan pesawat yang tak berawak yang dapat menjalankan misi tempur atau pengintaian menyerang target lalu kembali ke pangkalan. Itu juga kalau drone-nya selamat dari serangan musuh. Drone konvensional memiliki beragam fungsi. Yang pertama, pengintaian. Yang kedua, penyerangan. Yang ketiga, pemantauan di perbatasan. Dan yang keempat, ada pendukung operasi militer. Cara kerja drone yang pertama, peluncuran. Drone bisa diluncurkan dari landasan pacu, ketapel darat, pesawat induk, atau kapal induk kecil. 2. Navigasi dan misi dikendalikan oleh operator melalui sinyal satelit atau sinyal radio. Kemampuan autopilot dengan GPS dan AI, melakukan penyerangan, pengintaian, seperti menjatuhkan bom dan meluncurkan rudal. 3. Kembali ke pangkalan. Setelah misi selesai, drone akan diarahkan kembali mendarat secara manual atau secara otomatis. Dan setelah sampainya di darat, drone akan diuji ulang dan diperiksa bahan bakarnya. Wing Long 2 dan MQ-1 Predator menjadi drone yang paling terkenal. Itu adalah buatan China dan juga buatan Amerika. Finally, segitulah mengenai pembahasan drone ini. And don't forget, jangan lupa like, comment, and subscribe, cuy. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.